Jadi setelah ekologi biasanya biosistematik. Em, Mana nih ekologi? Oke, jadi sorry untuk ekologi sendiri dia meliputi apa aja? Kurang lebih meliputi ini. Jadi ada struktur organisasi kehidupan. Oh enggak, ini masih kurang jauh deh. Banyak banget di sini. eh Kalau di ekologi kita belajar apa aja? Kita lihat dari soalnya aja deh misalnya. Tipe-tipe soalnya ini berarti dia ngomongin tentang, oh ini ada kaitannya sama jumlah, berarti jumlah populasi ya. Terus ini ngomongin konservasi juga. Ini saya lupa di tahun berapa. Tapi kalau teman-teman buka Campbell, sebetulnya ini grafiknya adalah di Campbell. Jadi saya curiga nanti banyak teori-teori atau soal-soal yang sebetulnya ngambil nyomot-nyomot dari buku. Ya kemarin kan banyak banget ya yang 2023 ini kayak gambarnya tidak menjelaskan apapun gitu. Jadi banyak yang bukan berupa data. Kayak biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak data. Tapi ini tuh gambar kayak konsep banget. Jadi saya sarankan teman-teman dibaca tuh bukunya, terus dilihat kalau ada gambar, teman-teman diperhatikan ini artinya apa gitu. Karena banyak yang seperti itu. Terus ya ini pertumbuhan penduduk, ya pertumbuhan juga, terus terkait, oh ya, kerapatan penduduk, lalu terkait terkait baik ini suksesi berarti ya, suksesi. Hmm, oh ini banyaknya berarti terkait pertumbuhan populasi sih teman-teman kalau kita lihat ya. Di tahun ini saya kumpulkan dari beberapa tahun. Em, Oke, tapi nanti kita bisa bahas beberapa contoh yang dari sini aja. Oke, ekologi. Ada tentang pembacaan senyawa karena oke, tentang ini. Oke, populasi dan ini. Oke, mungkin kita ini kak gimana sih kok ekologi saya harus belajar apa aja. Jadi basicnya yang paling banyak di ekologi. Mungkin kalau untuk apa ya bioma, biosfer kayak gitu teman-teman udah banyak yang belajar di kelas 10 atau ada yang enggak apa-apa deh. Kita recap aja kali ya, kita bikin ringkasan materinya. Jadi untuk ekologi tidak jauh-jauh belajar dari sini. Ada spesies, terus tentang populasi, tentang komunitas, tentang ekosistem, dan biosfer. Kalau spesiesnya agak jarang sih. Di sini banyaknya mulai dari populasi, komunitas, ekosistem. Nanti dilihat kalau di populasi nanti pertumbuhan populasi seperti apa, terus kalau komunitas nanti dia ada terjadi dinamika kalau di perubahan-perubahan komunitas, kalau ekosistem, jenis-jenis ekosistemnya apa aja. Terus yang saya mau tekankan ini. Jadi ini salah satu dasar atau basic konsep untuk ekologi. Ini yang paling banyak itu terkait ini. Oke, saya pakai ini pen. Jadi kalau struktur populasi mungkin teman-teman juga tahu di sini ada nanti berdasarkan strukturnya ada seperti apa. Terus nanti kalau dinamika ini berdasarkan nanti perubahannya seperti apa. Nah, yang sering keluar tentang ini juga teman-teman. Jadi pertumbuhan populasi. Ya, ada pertumbuhan populasi, ada model eksponensial, ada model yang logistik. Ini maksudnya kayak gimana? Terus nanti ada pengaturan populasi juga. Ini yang apa ya? Faktor-faktor yang sering disebutkan walaupun apa ya? Tidak secara gamblang kayak contoh faktor yang bergantung kerapatan apa enggak, tapi dia di konsep soalnya dia mengandung materi tentang ini gitu. Oke, kita mulai dari struktur populasi dulu kali ya. Kayaknya ini materi yang agak ini. Kalau untuk struktur populasi, saya yakin teman-teman ada yang udah pernah lihat pola penyebaran kayak gini. Jadi di struktur biasanya ini ngomongin tentang kerapatan, teman-teman. Kalau ada kata kerapatan itu artinya dia ngomongin jumlah individu per satuan luas. Jumlah individu untuk spesies yang sama ya. Per satuan luas misalnya ada apa ya kebun ataupun hutan, terus kita tahu di situ ada pohon apa. Jadi dia berapa pohon per satuan luasnya berapa kilo atau berapa hektar. Terus
Di sini itu kan kalau pohon gampang, kalau di hewan, hewan itu biasanya kalau dicupliknya seperti apa sih? Kan kalau kita pohon dia dia statis ya, kita bisa menghitung jumlah pohonnya. Tapi kalau hewan seperti apa cara menghitungnya? Jadi ada teknik penyuplikan di hewan namanya CMR, capture, mark, release atau recapture. Nanti recapture lagi. Jadi CMR ini nanti dia akan ngambil contoh hewannya, ngambil sampel misalnya 50 terus ditandain, dibalikin lagi ke hutan beberapa waktu kemudian nanti diambil lagi, dihitung lagi mana yang kemarin ada tandanya. Nanti ada rumusnya. Nah, di ekologi biasanya banyak rumus, tapi itu biasanya di tingkat provinsi deh. Jadi kalau di tingkat kabupaten kayaknya masih analisis-analisis deh. Analisis antara pengetahuan umum sama dari data biasanya. Well, itu kalau di hewan pakainya CMR. Terakhir kayaknya dulu ada, tapi saya lupa di tahun. Saya lupa soalnya kayak gimana. Yang nggak tahu ya kalau nanti bakal ada lagi atau enggak. Nah, kalau tentang penyebaran populasi, ya ini yang tiga tipe penyebaran yang teman-teman harus ingat. Ada seragam, ada random, dan ada yang mengelompok. Ini tentunya ada kaitannya sama fungsi untuk mempertahankan dirinya. Kalau yang seragam berarti kan dia biasanya kompetisi ya, ada pembagian ruang biasanya. Terus kalau random ya berarti dia sumber dayanya bisa ada di mana aja. Kalau clump biasanya justru yang di sini ini adalah sumber dayanya di tempat yang berkumpul ini dan dia biasanya berkumpul untuk menghindari pemangsa gitu. Ya, terus ini kepadatan atau kerapatan populasi. Ini yang sering keluar juga. Intinya kalau jumlah populasi itu ditentukan sama keluar masuk. Yang keluar ada apa aja? Yang keluar ada emigrasi sama kematian. Yang masuknya ada imigrasi sama kelahiran. Yang paling banyak ininya ini konsep tentang pertumbuhan, teman-teman. Ada pertumbuhan eksponensial, ada pertumbuhan logistik. Ini saya agak cepat, tapi kalau nanti kecepatan boleh di ini ya. Kalau pertumbuhan eksponensial dianggapnya dia sumber dayanya tidak terbatas. Kalau pertumbuhan logistik ini dianggapnya sumber dayanya terbatas. Jadi ada namanya carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Lingkungannya mendukung atau tidak nih, sumber daya makanannya cukup atau enggak, tempat tinggalnya aman atau enggak gitu. Ini namanya carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Contoh ini kalau apa ya rumus-rumus kayaknya nggak perlu. Saya mau langsung ke sini aja. Nih, ini kayak teman-teman bisa ngelihat kalau contoh pertumbuhan eksponensial biasanya dia organisme yang nggak terlalu besar, tapi sumber dayanya ada banyak, misalnya kayak kelinci-kelinci yang ada di suatu padang rumput gitu. Tapi kalau pertumbuhan logistik biasanya dia yang terbatas sama si sumber dayanya. Misalnya di sini ada apa ya, seal atau anjing laut gitu. Ini pertumbuhan logistik ini adalah yang umum dijumpai di lab-lab. Makanya kalau kita ngelihat ini mirip dengan grafik pertumbuhan di bakteri. Pernah tahu ada fase lag, ada fase log eksponensial, ada fase stasioner. Kenapa sering dipakai buat pertumbuhan bakteri? Karena bakteri sendiri maksudnya ini bakteri yang ditumbuhkan di lab ya. Bakteri yang ditumbuhkan di lab biasanya dia dimasukkan di dalam cawan Petri. Yang mana cawan Petri ini yang kemarin saya bilang dia tuh dari medium agar ya, medium agar, bisa medium apapun, tapi dia biasanya sumber nutrisinya terbatas gitu kan. Karena ada pembatasan sumber nutrisi dan pembatasan ruang karena cuma di cawan Petri itu. Jadi nanti bakal ada fase stasioner. Dia nggak bisa tumbuh lagi tuh. Kadang-kadang setelah fase stasioner malah ada yang namanya fase kematian. Karena apa? Karena ini. Karena ada pengaturan populasi. Jadi ada apa ya? Pengaturan populasi ini biar gimana sih caranya alam mengatur populasi biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi populasi itu bisa berkurang. Berkurangnya karena apa? Yang pertama karena faktornya itu bergantung kerapatan. Yang kedua akibat dari adanya faktor yang tidak bergantung kerapatan. Maksudnya gimana? Kalau bergantung kerapatan berarti dia berkaitan sama jumlah. Atau kalau yang ini dia tidak berkaitan sama jumlah. Yang bergantung kerapatan, ini contohnya kayak tadi, sumber dayanya terbatas. Atau ada buangan berbahaya, misalnya kayak tadi.
Kalau bakteri ini udah tahu nih sumber dayanya terbatas, dia nggak akan bisa tumbuh lagi. Nah, tapi lama-lama kalau di cawan Petri itu kan ada buangan dari bakteri-bakteri lain ya, ada dari organisme-organisme lain yang membuang di agar itu. Lama-lama si agar medium agar itu bukan yang ngasih nutrisi, malah jadi toksik, malah jadi beracun. Nah, itu artinya dia faktornya bergantung sama kerapatan. Makin rapat biasanya makin gampang terkena penyakit, makin susah pertumbuhannya, ya gitu-gitu deh. Jadi sebetulnya kalau yang bagus, kalau populasi itu dia yang tidak terlalu rapat. Sama ada yang faktor tidak bergantung kerapatan. Kalau tidak bergantung kerapatan, dia ini biasanya disebabkan oleh faktor abiotik. Misalnya ada bencana alam, atau ya banyaknya bencana alam sih. Nah, faktor yang bergantung kerapatan ini konsepnya sering dipakai untuk banyak hal. Salah satu contohnya adalah ketika kita yang kemarin eh ngomongin apa ya? Ini ketika kita lagi ada wabah, ada pandemi kayak kemarin. Coba teman-teman bayangkan kalau Indonesia kemarin pas di Indonesia pandemi itu agak lama tersebarnya ya. Karena apa? Karena kita ini tersebar di berbagai pulau, di banyak pulau. Tapi coba teman-teman bayangin yang ada di Pulau Jawa. Teman-teman yang ada di Pulau Jawa itu lebih cepat terkena sama si kemarin itu apa COVID. Karena apa? Karena Pulau Jawa termasuk pulau yang cukup padat dan dia ini rapet banget gitu ya. Beda sama teman-teman yang mungkin ada di daerah Papua. Teman-teman yang di daerah Papua agak lama tuh nyampainya karena dia tidak terlalu rapat gitu kan. Persebarannya jadi agak berbeda. Nah, itu salah satu contoh kenapa apa ya, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh kerapatan juga pertumbuhan populasinya. Begitu. Nah, yang ini pokoknya tipe pertumbuhannya teman-teman yang harus ingat ini pertumbuhan eksponensial, yang ini logistik gitu. Oke, ini terus tidak lepas juga dari laju pertumbuhan mangsa sama pemangsa, teman-teman. Saya pernah, belum ding. Nanti dulu di tahun kapan gitu ada yang pernah keluar grafik tentang mangsa dan pemangsa. Nanti teman-teman lihat mana nih pertumbuhan mangsa sama pemangsa. Kalau nggak salah ini soalnya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Interaksi antara mangsa dan pemangsa ditunjukkan oleh grafik siklus mangsa pemangsa seperti berikut ini. Coba teman-teman dijawab deh. Pernah lihat grafik ini? Grafik mangsa dan pemangsa. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah lihat, mungkin teman-teman bisa langsung menjawab tanpa ngelihat grafik. Tapi kalau nggak ding, tetap harus ngelihat grafik karena ada sesuatu yang ditunjuk di sini. Nah, tapi kalau teman-teman belum pernah melihat ini, mari kita analogikan sama kehidupan nyata gitu. Di ekologi ada sering ini ya, apa namanya? Ngomongin kalau populasi. Kalau populasi kira-kira sumbu X-nya ngomongin apa, sumbu Y-nya ngomongin apa? Oke, baru satu orang nih yang submit. Ini salah satu soal yang sering banget kalau dulu keluar di dinamika populasi. Ini namanya dinamika populasi. Jadi populasi itu dinamis. Jumlahnya bakal naik turun sepanjang waktu. Berdasarkan apa? Ya tentunya banyak faktor. Bisa dari makanan, bisa dari predator salah satunya, alias pemangsa. Mangsa ini nama kerennya, nama bahasa Inggrisnya kan prey.
Berarti ini prey dan predator. Kalau di buku bahasa Inggris, prey, terus ini pemangsa predator. Salah, salah, salah. Saya nggak pakai pensil agak sulit ya. Predator. Ya, silahkan. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira apa nih? Oke. Oke, kalau sekarang tuh saya kalau lihat soal OSK gitu, kecenderungannya ada jadi ngelihat ada dua tipe soal. Kalau tipe-tipe soal yang zaman dulu itu dia biasanya ada pitfall, ada salah satu penjebak katanya itu biasanya disalahin satu atau dua kata yang mana dia kebalikannya. Kalau tipe di 2023 itu tipe soal yang konseptual banget. Jadi memang tidak ada kata penjebak, tapi kalau kita tidak tahu konsepnya, ya wassalam gitu. Tidak tahu nasibnya, karena nggak bisa dianalisis. Tapi kalau soal ini tipe soal zaman dulu teman-teman. Zaman dulu yang mana kita bisa menganalisis dari data. Tapi biasanya suka ada pitfall jebakannya. Nah saya nggak tahu di tahun ini kita bakal seperti apa. Jadi teman-teman silahkan persiapkan dua kayak gitu. Biasanya kalau datanya ini bisa dibaca dari pilihan jawabannya biasanya ada yang menjebak. Tapi kalau dari kita nggak bisa menganalisis dari gambar gitu kayak ini beneran konsep banget, berarti biasanya itu yang harus kita apa ya? Mungkin tidak ada jebakan, tapi kita harus tahu konsepnya gitu. Kalau ini menurut teman-teman nih, ini bisa dibaca nggak datanya? Bisa, berarti kemungkinan bakal ada sesuatu yang menjebak. Silakan, coba kita lihat. Oke, ini baru dua orang nih yang menjawab. Yang lain ada yang mau coba jawab? Saya kasih waktu 1 menit lagi. Oke. Oke, ada beberapa kubu saya dapatkan di sini. Ada kubu BBBB, benar semuanya. Ada kubu BSBB, ada kubu BBSB. Wah, ini seru nih, beda-beda. Ada nggak jawaban lain kira-kira? Ini berarti rata-rata teman-teman sepakat untuk saat pernyataan A sama D adalah benar. Yang beda adalah pernyataan B sama C. Oke, oke, ada jawaban lain, ada salah-salah, benar-benar. Mari kita lihat ya. Oke, di sini ini ada interaksi antara mangsa dan pemangsa. Coba kita bayangin mangsa sama pemangsa. Misalnya teman-teman mau ngebayangin apa? Kalau yang di sini, ini kita lihat contohnya adalah misalnya si kelinci sama kucing salju ya. Kelinci snowshoe hare sama kucing saljunya Link. Kayak kelinci sama kucing salju kita coba ya. Berarti teman-teman kita bayangin, ini kita lihat dulu deh dari gambar sini ya. Yang kelincinya yang mana? Yang hitam. Apa? Kucing saljunya yang mana? Yang merah. Di sini kita lihat kecenderungannya berarti jumlah mana yang paling banyak? Kelinci kah atau si kucing salju? Dari situ dulu. Berarti jumlah yang paling banyak harus yang ini. Teman-teman bayangin aja kalau oke, sebelum tahu jumlah yang paling banyak kita harusnya lihat dulu ya suhu X sama Y-nya. Ini X-nya nunjukin tahun, artinya nunjukin waktu. Sama Y-nya ini ternyata ternyata menunjukkan population size atau ukuran populasi. Berarti ukuran populasinya ya. Berarti jumlah individunya ibaratnya gitu. Nah, tapi di sini oh ini juga.
Ini population size tapi oke, ternyata di sini ada perbedaan. Yang ini population size untuk si kelinci, yang ini untuk si kucing. Oh, ternyata angkanya beda, teman-teman. Ini walaupun kelihatannya sama, angkanya beda. Artinya kan ini si kucingnya cuma 3.000, 6.000, paling banyak 6.000. Sedangkan kalau si kelincinya ini sampai 40.000, bahkan 160.000. Artinya jumlah si kelinci ini pasti lebih banyak dibandingkan jumlah yang siling. Ya nggak sih? Artinya apa? Coba teman-teman bayangkan di alam itu kira-kira mana yang harus lebih banyak? Apakah sumber makanannya atau yang memakannya? Yang harus lebih banyak biar seimbang, biar kita bisa tetap makan adalah sumber makanannya. Artinya di sini yang paling banyak yang mana? Ini garis yang tinggi satu, ini yang dua. Berarti yang mangsa yang mana? Yang mangsa ini adalah nomor satu. Oh, langsung aja deh. Mangsa berarti nomor satu. Pemangsanya udah pasti nomor dua. Kenapa? Karena pemangsa itu jumlahnya harus lebih sedikit dibanding mangsanya. Gitu. Oke, sampai sini. Berarti kita lihat yang pernyataan ini dulu. Oke, pernyataannya. Sumbu X pada grafik menyatakan waktu. Sumbu X ini menyatakan waktu, ini menyatakan T. Bener ya? Ini bisa jadi dalam bentuk tahun atau bulan atau minggu. Berarti ini betul. Terus di sini dibilangnya sumbu Y menunjukkan laju kematian, teman-teman. Kalau laju kematian berarti makin tinggi, makin banyak yang mati. Apakah ini harusnya laju kematian? Sumbu Y-nya adalah jumlah populasi, harusnya N. Jadi, ini yang sering keluar di soal-soal ekologi. Jadi, kalau di ekologi, teman-teman biasanya sumbu X-nya memang nunjukin waktu dan sumbu Y ini nunjukin jumlah populasinya, jumlah individu dalam populasi, bukan laju kematian. Makanya ini jadi salah. Nah, tapi kalau yang ini pernyataan keduanya gimana? Oke, pernyataan keduanya garis satu adalah mangsa, benar. Garis dua pemangsa. Ininya benar ya, tapi karena ininya salah, jadi yang ini salah juga. Gitu. Nah, ini saya bilang ini tipikal soal yang lama, karena tipikal soal yang lama biasanya ada pitfall yang mengganti katanya. Gitu. Itu. Yang kedua, titik B menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemangsa akan diiringi dengan peningkatan pemangsa sama pemangsa sebagai kompensasi sumber daya. Titik B ini peningkatan jumlah mangsa kali ya maksudnya. Ini kalau dibilang peningkatan jumlah mangsa diiringi dengan peningkatan jumlah pemangsa sebagai kompensasi sumber daya. Kalau di sini titik B menunjukkan peningkatan jumlah mangsa diiringi dengan peningkatan jumlah pemangsa, ini bisa. Tapi kalau ini kayaknya salah soal ya. Ini masa pemangsa dua-duanya? Ini kalau ini pemangsa juga, ini pemangsa. Kayaknya ini salah soal deh. Mungkin kita bisa anulir ya. Kita bisa anulir yang ini. Titik B menunjukkan bahwa peningkatan jumlah, ini kalau B kan harusnya mangsanya ya yang tinggi. Akan diiringi dengan peningkatan jumlah pemangsa. Ini betul. Kalau dia mangsa diiringi pemangsa, betul. Tapi kalau kebalik, peningkatan jumlah pemangsa yang di sini akan diiringi dengan peningkatan jumlah mangsa. Ini jadi salah. Oke, ini ini, ini betul kalau kayak gini ya. Pemangsa diiringi peningkatan jumlah mangsa diiringi dengan jumlah pemangsa. Ini baru betul gitu ya. Tapi kalau di sini iya. Kalau di sini pemangsa dan mangsa baru ini salah. Ya tergantung ya. Berarti saya anulir aja deh ini. Intinya apa? Intinya kalau di sini kalau dia mangsanya jadi tinggi, dia bakal diikuti sama pemangsa yang jadi tinggi. Terus ketika dia turun, baru pemangsanya juga nanti ikutan turun. Artinya di sini yang memegang peranan kunci siapa? Yang memegang peranan kuncinya adalah mangsanya, si mangsanya. Lanjut deh, kalau yang titik ini, titik A. Menunjukkan bahwa populasi mangsa, ini populasi mangsanya menurun karena populasi pemangsa sangat banyak. Ini benar ya? Benar. Karena di titik A ini
tiba-tiba satunya turun, tapi A-nya naik gitu. Artinya mangsa menurun karena pemangsanya jadi banyak. Terus yang D, ketika jumlah mangsa menurun, yang D jumlah mangsanya menurun, padahal yang D, oh ini ya mangsanya naik ya. Em, oh sorry, nggak ada yang D. Ketika jumlah mangsa menurun, maka pemangsa akan kekurangan sumber makanannya yang mengakibatkan populasinya menurun seperti yang tergambarkan di titik C. Oke, di titik C ceritanya nih mangsa menurun, maka pemangsa akan kekurangan sumber makanannya. Ini kan titik C mangsa yang menurun, pemangsa kekurangan makanannya, akibatnya populasinya menurun juga. Benar. Makanya tadi saya bilang, sebetulnya kalau di grafik mangsa-pemangsa, yang paling berperannya adalah si mangsanya. Mangsanya tinggi, pemangsanya akan ikutan tinggi. Tapi ketika pemangsanya tinggi, nanti mangsanya tiba-tiba rendah. Makin rendah mangsanya di titik C ini, nanti kan udah nggak ada sumber makanannya lagi. Nanti pemangsanya juga ikutan jadi rendah lagi. Ketika pemangsanya jadi rendah, nanti mangsanya bakal tinggi lagi. Gitu terus. Makanya disebut sebagai dinamika. Jadi ini salah, yang ini saya anulir karena pemangsa dua-duanya. Yang ini benar dan benar. Gitu. Yang ini ada pertanyaan dulu teman-teman. Sudah kebayang grafik mangsa dan pemangsa? Oke, semoga sudah. Ini kalau nggak salah dulu keluarnya di provinsi. Ya, siapa yang tahu tiba-tiba keluarnya di kabupaten. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, oh ini mungkin maksudnya yang tadi ya, pemangsa akan diiringi dengan jumlah mangsa. Ini soalnya kalau kalau ini jawabannya salah, harusnya pemangsa diiringi sama mangsa. Harusnya kebalik, mangsa diiringi pemangsa. Oh, oke. Ini yang sering keluar juga. Oke, ini FYI. Jadi kalau di ekologi juga, kalau tadi kan ini berdasarkan dinamika populasi ya. Kan itu banyaknya tadi di hewan. Kalau di tumbuhan gimana? Dinamika populasi di tumbuhan ini dipengaruhi sama siklus reproduksinya. Siklus reproduksi tumbuhan, teman-teman yang perlu tahu, ada dua jenis tipe tumbuhan. Ada dia yang bereproduksinya sekali seumur hidup namanya Semelporus. Contohnya ada agave americana. Jadi dia cuma sekali, habis itu mati. Ada yang tiap tahun atau tiap periode dan dia annual gitu lah. Pokoknya ada siklusnya. Ini namanya Iteroporus. Ya ini yang paling banyak sebetulnya yang Iteroporus ya. Kayak ya mangga, apalagi ya alpukat, durian ada musimnya. Musim dia berbuah, nanti dia akan dia berbunga dulu terus nanti berbuah, terus nanti ya udah daun doang. Nanti berbunga lagi dan seterusnya. Jadi ini bakal bereproduksi terus-terusan. Kalau di tumbuhan dibedainnya kayak gitu. Nanti ada contoh soalnya. Dan yang paling sering juga tentang ini. Ini basic konsep juga tentang apa ya namanya? Berdasarkan kurva kelulus hidupan. Jadi ada tipe-tipe organisme. Suka diklasifikasikan sebagai tipe satu, tipe 2, tipe 3. Tipe satu ini teman-teman bisa lihat, ini tipe satu berarti dia awalnya persentase survivornya dia tinggi tapi tiba-tiba rendah di umur yang mendekati tua. Ada tipe 2 yang dia konstan, makin tua umurnya makin rendah gitu. Ada tipe 3 yang mana dia di awal dia udah rendah, lanjut dia makin rendah gitu. Bedanya apa? Satu, 2, 3 ini biasanya ada kaitannya sama dia apa ya? Cara cara hidupnya atau dia cara tumbuhnya. Ya, misalnya dia suka dikaitin sama si terseleksi R sama terseleksi K. Kalau terseleksi R gimana terseleksi R? Ingat ya kalau tadi R itu kan kaitannya sama dia yang eksponensial. Kalau K sama yang logistik. K itu ada carrying capacity-nya. Kalau yang R dia ini tidak ada pembatasnya. Ya, makanya dia bisa tinggi banget gitu. Kalau carrying capacity, dia paling cuma di batas yang ini. Nah, yang R spesies, dia ini mirip katanya sama tipe 3. Kalau yang K, dia katanya mirip sama tipe 1. Tipe 1 contohnya apa? Manusia. Tipe 3 contohnya apa? Dia yang sekalinya ngelahirin, itu dia banyak. Contohnya ikan. Tapi kan ketahanan hidupnya dia rendah. Kenapa ikan rendah? Karena ketika banyak, dia pas baru menetas atau bahkan masih pas telur,
masih telurnya belum menetas, dia udah dimakan sama predator gitu. Makanya di sini number of survivor-nya yang bertahannya jadi lebih rendah. Ini perbandingannya. Jadi kalau yang terseleksi R tadi, dia biasanya jumlahnya banyak, tapi dia tidak di apa ya, tidak diasuh sama orang tuanya biasanya. Terus di sini ada promiskus itu dia bisa kawin sama banyak pasangan gitu, kawinnya pasangannya beda, banyak. Ini jumlah offspringnya, jumlah anakannya banyak. Tapi dia investment on offspring ini dia artinya pemeliharaan anaknya rendah. Dia nggak punya teritori biasanya. Beda sama yang terseleksi K. Kalau terseleksi K dia biasanya jumlah anakannya rendah karena waktu reproduksinya juga rendah. Waktu reproduksinya justru lama biasanya. Waktu reproduksi lama tapi anakannya sedikit. Ya biasanya mamalia yang besar ya. Nah, dia ini biasanya melakukan pemeliharaan anak, terus dia punya teritori biasanya. Dan dia biasanya monogami gitu. Ini dulu pernah keluar kayaknya, nanti saya coba, sorry. Oke, langsung aja kali ya. Emang contoh-contoh soalnya kayak gimana? Ini ada juga tentang demografi. Ya, kalau demografi saya harap teman-teman bisa menjawab dilihat dari data kayak gini. Ini ada persen populasi, terus nanti teman-teman bisa ngelihat ini angkanya ada berapa aja umurnya. Ini satu garis, ini namanya satu cohort atau satu kelompok umur. Teman-teman bisa dilihat ini adalah persen. Jadi teman-teman bisa ngukur kira-kira ini berapa persen gitu. Biasanya dianalisis aja sih dari gambar. Oke, ini ada contoh kayak begini. Coba teman-teman. Ini analisis dari kayak gini ya, analisis dari Bagan nih. Ini berarti sekalian apa ya, anak coba-coba analisis sama pengetahuan umum mungkin. Oke, boleh nih ada pendapat. Tapi baru sedikit. Oke. Jadi saya suka encourage teman-teman buat menjawab biar sekalian latihan ya. Jadi ya itu teman-teman bisa tahu nanti salahnya tuh di sebelah mana sih salah analisisnya. Soalnya kalau langsung dikasih tahu nanti malah jadi menghafal. Sorry sorry, menghafal. Oke.
Oke, ada lagi? Oke, sambil kita langsung ini ya. Salah. Oke, teman. Alokasi pada suatu organisme menunjukkan bahwa individu memiliki keterbatasan terhadap sumber daya. Berarti kan ada carrying capacity-nya, ada daya dukung lingkungannya. Untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan tubuh atau maintenance, dan reproduksi atau reproduction. Hasil pengamatannya kayak begini. Ini apa yang harus kita lakukan? Ini kita udah tahu X sama Y-nya. X-nya waktu, oh berarti kan makin ke sini makin tua, ya kan? Makin ke sini makin tua. Terus total alokasi ini namanya total, teman-teman. Berarti kalau dijumlahkan ini mungkin sampai sini adalah 100, ya nggak harusnya. 100%. Emang berapa persen sih gitu? Berarti ini tuh dibagi-bagi, teman-teman. Kira-kira ini berapa, kira-kira ini berapa, terus untuk reproduksinya berapa. Nah, ini mungkin kayak dia baru bisa mencapai si reproduksi ya si 100 ini, mungkin ini 100 gitu. Berarti kalau kayak gini ini berapa kira-kira? Misalnya 90 lah ya, kita perkirakan. Ini artinya pemeliharaan tubuh kira-kira berapa? Misalnya 70 atau 60. Kita anggap 70. Waduh, dah 70 per tahunnya. Oke, sekarang kita coba, ini kelihatan sih 90 ya, kelihatan lah ya. Oke, sekarang kita lihat. Organisme mengalami stres di lingkungan tempat hidupnya. Taunya dari mana? Iya, si organisme ini mengalami stres di lingkungan tempat hidupnya. Taunya dari mana? Oke, kalau untuk stres, biasanya dia kan harus ada yang namanya pemeliharaan. Jadi kita lihat di sini, pemeliharaannya banyak banget. Persentasenya ini kan banyak banget ya. Saya nggak tahu ini hampir berapa persennya dari si total. Artinya, ini kalau dibilang organisme mengalami stres, ini kemungkinan benar. Karena dia menggunakan hampir, lebih dari 50 persennya untuk pemeliharaan tubuh. Berarti dia butuh pemeliharaan yang ekstra karena lingkungan, ya kan? Ini berarti kemungkinan benar. Kalau yang B, laju pertumbuhan organisme ini sangat tinggi. Laju pertumbuhan kita lihat ini cuma sekitar berapa? Kalau ini 90, ini berarti cuma 20%. Apakah ini bisa dibilang sangat tinggi? Enggak ya, kalau dibandingkan dengan pemeliharaan, laju pertumbuhannya jadi rendah. Jadi ini salah. Kalau laju pertumbuhan organisme tinggi, harusnya dia sama pemeliharaan tubuh ya mirip-mirip lah. Tapi ini ternyata enggak gitu. Terus yang C, ketika ketersediaan sumber daya tinggi, maka organisme akan mengalokasikan untuk bereproduksi. Ini adalah total alokasi. Kalau alokasinya makin tinggi, dia bisa bereproduksi. Ini kelihatan dia di luar dari pemeliharaan tubuh sama pertumbuhan. Berarti cuma kasus tertentu ya. Ini dia bisa reproduksi, berarti kemungkinan benar. Kak, kenapa ini benar ya? Karena kita lihat si reproduksi ini dia cuma terjadi di waktu tertentu doang. Artinya kalau dia ini total alokasi sumber dayanya bisa nyampe sekian puluh persen, sekian hampir 100 mungkin gitu. Dia lebih dari pertumbuhan dan pemeliharaan. Artinya dia apa ya? Waktunya waktunya terbatas, waktunya spesifik. Waktunya spesifik kalau sumber dayanya tinggi gitu. Oke, yang terakhir, organisme ini akan mengalokasikan sumber daya paling banyak untuk reproduksi, sedangkan alokasi untuk pemeliharaan tubuhnya tidak terlalu banyak. Alokasinya dilihat dari mana? Dilihat dari ini sih sebetulnya guys, dari tingginya, dari luas daerahnya. Reproduksi ini yang paling kecil, artinya sumber dayanya yang paling sedikit. Kan dilihat dari total alokasi, berarti kan si total tingginya, ya nggak sih? Kalau dibandingkan untuk pemeliharaan tubuh, oh pemeliharaan tubuhnya dia banyak banget. Artinya total alokasi per tahunnya dia paling banyak untuk pemeliharaan tubuh. Jadi bukan karena makin tinggi dia makin makin ini ya, makin butuh lebih banyak. Tapi dilihat dari si luas daerah yang diarsirnya, luas daerah ininya. Jadi ini benar, salah, benar, salah. Iya nggak sih? Iya gitu kuncinya.
Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih aman? Oke, kalau aman, apalagi saya coba ini dulu bentar. Hmm, terakhir itu kalau nggak salah di mana ya? Nah, ini berarti udah terbahas. Bentar, gua saya lupa di ini ada nggak sih di soal 2023 saya nggak masukin, saya lupa. Oke, kita kesini aja deh kalau gitu. Salah. Oke. Ini juga ya nanti mirip-mirip teman-teman berarti tinggal dibaca datanya seperti apa. Mungkin jadi cara baca grafiknya memang beda-beda tapi ya nanti teman-teman coba dianalogikan aja. Jangan lupa lihat sumbu X sama sumbu Y-nya. Terus kayak gimana kalau kami menemukan dua ini apa? Tiga parameter gitu ada X, Y, Z. Kayaknya kemarin tuh ada tahun 2022 apa? Ada yang tentang ini lebah madu yang gitu-gitu ya kayaknya terus dia grafiknya tiga dimensi terus cara menjawabnya seperti apa saya lupa lagi nggak dimasukin ya pokoknya kalau ada tiga dimensi teman-teman tetap tetap lihat dari si titiknya teman-teman taruh aja salah satu titik di situ terus nanti teman-teman lihat dia x-nya berapa y-nya berapa z-nya berapa gitu. Anyway terus kita yang sering keluar lagi apa kak ini kayaknya kemarin tuh ada soal tentang ini. Ada tentang kekayaan, terus keanekaragaman, sama kelimpahan. Ada nggak sih? Kalau nggak salah di soal simulasi ada, artinya di soal tahun lalu ada. Ini di ekologi, dia ini ada kata-kata yang unik kayak gini. Bukan unik ya, dia ada istilah-istilah khusus. Misalnya dia nyebutin kekayaan spesies, artinya dia nyebutin jumlah spesies di satu populasinya ada berapa. Terus kalau ada kelimpahan, kelimpahan itu adalah jumlah individu di satu spesiesnya. Jadi kalau kekayaan ya dia kaya spesiesnya tapi belum tentu melimpah jumlahnya. Atau dia ini melimpah spesiesnya tapi belum tentu kaya jumlah spesiesnya. Gitu. Nah, ini hubungan antara kekayaan spesies sama kelimpahan ini disebutnya dengan keanekaragaman. Jadi keanekaragaman ini adalah kombinasi antara jumlah spesies sama kelimpahan relatifnya. Nanti bakal ada rumus H aksen adalah bilan P ini adalah indeks Shannon-Wiener. Nanti kalau teman-teman lihat kayak gini, biasanya ini dikasih tahu rumusnya. Nanti teman-teman tinggal masukin angkanya aja. P-nya adalah jumlah individu di satu spesies dan jumlah individu di dalam sampelnya berapa gitu. Nanti ini perbandingannya. Terus ini hasilnya. Nanti teman-teman bakal tahu H aksen yang ini indeks Shannon-Wienernya dia bisa kurang dari satu artinya keanekaragaman hayatinya rendah, atau dia di antara 1 sampai 3, artinya dia sedang, atau dia lebih dari 3, artinya keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Terus menentukan keanekaragaman hayatinya kayak gimana sih contohnya ini. Teman-teman lihat dari sini, ini basic konsepnya. Lihat ada dua komunitas. Ternyata ada komunitas satu sama komunitas dua. Kalau kita lihat, dia ini jumlah spesiesnya sama. Jadi kekayaan spesiesnya sama. Ada 4 jenis. Ada yang hijau gini, ada yang cemara, hijau banget, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Oke. Nah, dari kedua komunitas ini, menurut teman-teman yang keanekaragamannya paling tinggi yang mana? Komunitas satu atau komunitas dua? Oke, satu atau dua? Oke, ini rata-rata pada jawab yang satu. Kenapa? Karena ternyata di sini merata. Yang namanya keanekaragaman, dia kalau bisa jumlahnya banyak, jumlah spesiesnya banyak, dan jumlah masing-masing spesiesnya juga banyak. Kekayaan spesiesnya tinggi dan kelimpahan relatif masing-masing spesiesnya tinggi. Bandingkan sama komunitas dua ini kekayaan spesiesnya sama, tapi ada satu yang mendominasi.
Ini kalau dia pohon ini kan banyak banget nih. Pohon ini ada berapa nih? Net. Ini artinya nanti akan membuat keanekaragamannya jadi rendah. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman. Terus bedanya sama kekayaan dan kelimpahan. Kayaknya di 2023 ada, saya lupa nanti silakan teman-teman lihat lagi kalau ada yang sempat foto soalnya. Jadi ini konsepnya, keanekaragaman, kekayaan, kelimpahan spesies. Terus apalagi ya? Oke, sorry tadi ada yang request ini katanya, ini Kak berarti soal yang tadi jawabannya apa? Yang ini jawabannya benar, salah, benar, salah. Ini bisa dilihat dari si luasan dari ininya. Oke ya. Oke, kalau yang ngomongin yang tadi deh, kita ngomongin ini dulu kali. Soal ekologi, sorry. Yang ini ya. Nah, yang ini. Oh, kayaknya saya ada juga nih di sini. Bentar. Ini sebetulnya ada soal-soal latihan teman-teman di paling bawah. Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, paling bawah sekali. Ini menurut saya udah cukup lumayan lah, udah lumayan lengkap. Nanti teman-teman bisa lihat. Materinya ada apa aja? Ada tentang GDP juga. Oke, tak kita ini lagi ya. Kita tambah-tambahin lagi. Kira-kira materinya ada apa lagi, Kak? Tadi selain selain keanekaragaman, kita review lagi. Ada materi juga tentang interaksi. Kalau interaksi ini sudah jelas gitu nanti interaksinya ada apa aja dan biasanya digambarkan dengan bisa juga digambarkan dengan plus minus. Kalau plus sama-sama menguntungkan, minus saling merugikan, kalau nol dia nggak berpengaruh apa-apa. Teman-teman silahkan ingat-ingat jenis-jenis interaksi ada apa aja. Terus ada kaitannya juga dengan relung. Jadi salah satu interaksi di sini ada yang namanya kompetisi. Kompetisi ini dia ada kaitannya sama niche atau relung. Nanti teman-teman lihat gimana sih relung itu apa. Jadi relung ini sendiri adalah apa ya? Apa ya? Jadi relung itu bisa dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya, perilaku, waktu. Pokoknya setiap spesies, setiap organisme dia itu biasanya menempati suatu relungnya sendiri. Jadi relung ini dia yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan kawin dan sebagainya, berkaitan dengan sumber daya biasanya. Nah, di sini relungnya ada dua jenis, ada dasar dan ada sebenarnya. Kalau yang dasar berarti sebetulnya dia yang bisanya seperti apa, awalnya seperti apa, tapi kalau yang sederhana, dia ketika datang kompetisi itu seperti apa. Itu terus ada resource partitioning di mana akhirnya karena misalnya ada relung yang tadi tapi akhirnya dia bisa bertahan kalau dia membagi sumber dayanya. Ada yang kayak gitu. Terus soal-soal tentang ekosistem darat, bioma-bioma, teman-teman silahkan diingat-ingat. Terakhir tuh ada soal kayak gini soalnya. Kalau relung terakhir memang belum ada soalnya ya, saya lupa. Kalau yang bioma ini mari kita langsung lihat contoh soalnya. Ini basicnya dari data yang kayak gini. Teman-teman, kalau mau gampang ingat, teman-teman bisa ingat-ingat grafik yang ini. Jadi pembagian bioma itu kalau di terestrial didasarkan pada temperatur rata-rata sama presipitasi tahunan rata-rata. Temperatur rata-rata ini kalau kita lihat kan biasanya ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Ini ada yang dibalik. Jadi ada yang kayak gini bentuknya, ada yang kayak gini. Ini sama aja, tinggal teman-teman ngelihat apa ya, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa gitu. Yang dilihat berarti itunya. Berarti kalau saya tanya, apa ya namanya, eh bioma dengan temperatur yang paling tinggi dan juga curah hujan yang paling tinggi. Dia adalah bioma A. Hutan hujan, B. Gurun, atau C. Tundra. Dia kalau yang paling tinggi temperatur rata-ratanya tinggi, terus curah tahunannya tinggi, curah hujan tahunannya tinggi, berarti dia adalah
Tropical rainforest atau ya hutan hujan. Berarti ini cara bacanya kalau dia curah hujannya rendah, ini curah hujannya makin rendah, terus temperaturnya tinggi berarti dia adalah gurun. Terus kalau dia curah hujannya rendah, temperaturnya rendah juga, artinya dia tundra dan seterusnya. Cara bacanya gitu. Nah, dari sini terus kita juga bisa asosiasikan ini sama biasanya sama lintang, teman-teman. Lintang di bumi. Teman-teman masih ingat yang ini mana ya? Nah, oke, di sini lintang bumi. Kan kalau di bumi, bumi bola bulat. Ini ada yang namanya garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini dia yang horizontal, garis bujur yang vertikal gini. Kalau berdasarkan garis lintang, nanti kan terbagi tuh ada bagian atas, utara, ada bagian bawah. Dan ada bagian yang jadinya ekuator. Ekuator yang tengah-tengah. Bagian ekuator itu kan lintangnya mendekati nol, terus bagian yang em, makin ke atas dia lintangnya makin tinggi gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat di daerah sini, ini yang tadi boreal tuh. Terus mana taiga, pokoknya yang di daerah yang suhunya dingin-dingin, kita lihat boreal itu nama lainnya taiga. Jadi yang suhunya dingin-dingin, dia biasanya ada di daerah atas, di lintang tinggi. Terus kalau suhunya yang rendah-rendah, suhunya rendah, suhunya yang panas-panas, dia biasanya ada di tengah, di ekuator, ya, di ekuator gitu. Itu salah satu ininya. Contoh soal yang pernah keluar yang kayak gimana, Kak? Sorry, yang kayak gini. Ini kayaknya udah tahu lah ya. Tadi, pernyataan ini benar atau salah terkait tundra sama savana. Curah hujan rata-rata tahunan tundra lebih tinggi dibanding savana. Ingat tadi, savana ada di sebelah mana? Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman kalau ditanya kak ini harus dihafalin atau enggak? Kayaknya ngelihat soal yang sebelumnya ada hafalan banget, ini bisa jadi keluar lagi. Tapi ya itu cara ngingetnya teman-teman ingat aja kalau hutan hujan berarti dia temperaturnya tinggi, curah hujannya tinggi. Kalau dia temperaturnya tinggi tapi curah hujannya sedang, itu adalah savana. Curah hujannya temperaturnya rendah tapi curah hujannya tinggi, gimana sih? Temperaturnya tinggi tapi curah hujannya rendah ini adalah gurun. Oke. Sekarang kita ke temperatur yang rendah. Temperatur yang rendah terus curah hujannya agak tinggi. Ini hutan hujan temperata. Kalau temperaturnya sedang, oke, ini yang agak jarang saya tandain aja ya. Yang paling sering mana, yang paling jarang yang mana. Yang paling sering ini, tropical rainforest ini sering. Terus savana juga cukup sering. Savana, Unana. Terus desert atau dia gurun. Desertnya ada. Terus ini temperata, hutan temperata ini tapi savana. Ya, padang rumput temperata kadang-kadang ada juga. Yang paling seringnya ini juga temperata seasonal forest. Ini agak nggak terlalu sih. Pokoknya kalau yang temperata dia biasanya temperaturnya tengah-tengah kan temperaturnya rata-rata tengah-tengah. Kalau ini taiga sama tundra udah jelas. Oke, oke ini agak jarang lah. Jadi teman-teman bisa ngafalinnya ini. Pokoknya kalau yang curah hujannya tinggi, terus temperaturnya tinggi, ini. Curah hujannya sedang, temperaturnya tinggi, ini. Curah hujannya rendah, temperaturnya tinggi, ini, gurun. Curah hujannya itu sedang, temperaturnya sedang, ya berarti temperata. Curah hujannya rendah, temperaturnya rendah, taiga. Curah hujannya rendah banget, temperaturnya rendah banget, ini tundra. Sekarang kita kembali ke soal ini. Curah hujannya tundra lebih tinggi dibanding savana. Ingat curah hujan tundra tadi kalau savana di sebelah mana? Savana yang rada tinggi ya. Apakah dia curah hujan tahunannya tundra lebih tinggi? Jawabannya salah. Kita lihat nih. Curah hujan tundra. Tundra ini dia yang tahunannya sangat kecil. Dia kecil dua-duanya. Berarti ini otomatis salah. Terus kita lihat, tundra dapat dijumpai di dataran yang lebih tinggi dibandingkan savana. Ini tentunya
Benar. Terus, rata-rata temperatur harian tundra lebih rendah. Tadi rata-ratanya udah paling rendah karena bisa sampai minus. Betul. Yang ini, savana cenderung berada di daerah dengan garis lintangnya lebih tinggi. Garis lintang yang lebih tinggi, dia berarti kan makin makin salah lagi kepencet. Dia makin makin tinggi tadi ingat kalau lintang tinggi dia makin dingin. Artinya ini salah. Harusnya tundra yang garis lintangnya tinggi. Kalau savana dia cenderungnya di yang garis lintang mendekati 0. Gitu. Nah, aku mau nanya, Oke, tadi kan kalau di garis lintang yang paling tinggi itu cenderung lebih dingin kan, Kak? Terus kalau betul. di itu lebih panas. Kalau yang di bawah-bawah itu Nah, rata-rata yang mana? oke. Sebetulnya ini tuh kayak ini lagi sih. Kita harus lihat gambar bumi ya. Oke. Jadi kan di sini kutub itu sebetulnya ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, ini kita lihat gambar bumi deh. Garis lintang bumi ya. Oh, apa aku pernah bentar di sini? Apa aku naruh? Oh, enggak juga. Oke, gimana ini? Ini kok dari liputan 6? Jelek banget masa dari liputan 6. Mana ya yang gambarnya ini? Oke, ini kali ya. Coba tolong di ini internetnya, mohon maaf. Jadi kan kalau di ujung-ujung sebetulnya dia kan ada kutub utara sama kutub selatan. Intinya sebetulnya kalau dia yang, tapi biasanya dikaitinnya sama salah satu garis lintang doang. Kalau garis lintang biasanya dia nunjukinnya ke arah atas atau dia lebih ke tengah gitu. Jarang sih dibahas dia apakah ke arah bawah karena biasanya kan ini kalau garis lintang dia mirip-mirip ya. Kalau 0 ini 15 15. Ini nih cara membacanya. Artinya dari ya semakin dekat ke tengah atau semakin jauh dari tengah, intinya gitu. Jadi kalau dia makin jauh dari tengah, makin jauh dari ekuator, dia relatif lebih mirip. Kayak dia ini kutub utara, ini kutub selatan. Dia sama-sama dingin. Makin ke sini ya makin hangat, makin dekat ke tengah dia makin panas banget. Jadi cara ngelihatnya dilihat dari dia makin ke tengah atau makin ke kutub-kutub kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau yang di bawah-bawahnya kayak gini gimana? Jadi kita lihat di sini garis tengahnya yang mana? Yang ekuatornya. Berarti makin dekat sama ekuator kan kayak Indonesia nih. Kok di share, sorry. Dan ini agak kurang mengini ya, si gambarnya kurang representatif sebetulnya. Kalau di sini misalnya yang Indonesia nih, berarti kan biasanya dia agak panas-panas. Tapi untuk yang tengah-tengah, biasanya antara yang nol, yang di ekuator, ataupun yang masih di dekat-dekat garis ekuator, itu masih relatif naik turun lah. Jadi dessertnya bisa ada di sini juga ada kan, ada gurunnya gitu. Jadi yang penting dia agak jauh dari tengah atau enggak, dia terlalu kutub atau enggak, gitu. Jadi kalau ditanyanya kalau yang di tengah kayak gimana, ada iniannya nggak? Dia biasanya relatif lebih tersebar, tapi makin dekat ke ekuator dia biasanya makin panas, makin jauh dari ekuator dia biasanya makin dingin. Itu aja. Kalau tadi kan penentuan suhunya ya, Kak, dari temperaturnya. Kalau penentuan Betul. uh, curah hujan dari lintang gimana, Kak? Oke, kalau curah hujan, hmm, kayaknya agak, coba kita lihat ya curah hujan di sini. Kalau curah hujan biasanya makin sama ya kalau secara fisika, eh, ya, dia tuh kalau di tengah yang paling banyak curah hujannya yang di daerah ekuator ya. Makanya di daerah atas-atas, ya oh gini mungkin gampangnya. Di daerah yang ekuator kayak tengah dia biasanya masih 2 musim. Makin ke atas sini dia jadinya udah 4 musim, ya nggak sih? Makin ke bawah sini. Nah jadi itu ada kaitannya juga sama sih curah hujannya. Biasanya di daerah yang tengah juga curah hujannya dia tinggi. Makanya kayak hutan hujan itu di Indonesia ada.
Terus di Brazil gitu ya. Dia yang dekat-dekat sama si ekuator ini. Gitu. Jadi kayaknya masih ada hubungannya sih sama curah hujan. Oke, Kak. Thank you. Oke, welcome. Jadi ini tadi jawabannya yang ini salah, yang ini benar, yang ini benar, dan yang ini salah. Karena harusnya dia di garis lintang kalau savana yang cenderung lebih rendah, alias dia mendekati nol. Lebih rendah itu mendekati nol, mendekati ekuator. Kalau yang garis lintang tinggi berarti bisa di kutub utara atau selatan. Dia berarti kan garis lintangnya menuju ke arah 30, 70 gitu. Sedangkan kalau yang mendekati nol artinya dia garis lintangnya rendah gitu. Itu jadi lintang tuh atas bawahnya ya mirip-mirip. Dia kayak duplikat nih. Oke, ini salah satu contoh yang dulu pernah ada tentang ekosistem. Apalagi ya contoh soalnya? Sorry, kayaknya tadi kita malah belum ngejelasin contoh soal yang ini ya. Yang tadi untuk populasi kayak gimana aja Kak? Contoh soalnya pertumbuhan populasi. Saya kasih contoh di ini kali ya. Oke, atau mana dulu nih populasi yang ini soal pretest bukannya soal pretestnya yang mana saya coba cek dulu soal pretest. Kayaknya ini soal pretest ya. Ini soal pretest teman-teman bukan? Oh, kalau ini kayaknya bisa baca data nih sebetulnya. Oke, ini bisa baca data apalagi ya? Em, oh ini tadi juga ini tentang populasi. Oh ini. Nah, kadang-kadang ada soal yang kayak gini. Keanekaragamannya, oke. Ini bahkan udah ada soal campurannya. Jadi ada soal tentang keanekaragaman. Ini ngomongin pulaunya segini, terus garis lintang selatan, tadi lintang kan ada utara, ada selatan. Garis lintangnya segini, tentukan dia benar atau salah, mana yang paling tinggi. Ini, ini berarti dulu ada soal tentang GPP sama NPP. GPP sama NPP ini apa? Oke, ini saya kasih tahu istilah-istilah dan soal-soal yang sering keluar aja ya. Jadi kayaknya nggak akan sempat kita bahas semua, tapi garis umumnya, secara umumnya soal yang pernah keluar kayak gitu. Gitu. Ada di sini. Jadi ini ngomongin tentang produktivitas ekologi juga ada. Tapi sebelum ke sana kita kasih dulu deh, biar saya biar agak ngurut. Jadi sorry, ini gak usah join. Biar agak ngurut. Tadi kita udah di ini, oke. Tadi kita udah di ekosistem darat, terestrial. Kalau ekosistem lautnya kayak gimana? Ada juga soal terkait ekosistem laut. Biasanya yang kalau di laut akuatik, kalau di akuatik banyaknya soal tentang ini yang paling cukup sering keluar kayaknya tahun kapan gitu ada soal tentang ini termoklin. Termoklin ini adalah garis pembatas di danau. Jadi kalau di akuatik, kalau di terestrial tadi faktor pembatasnya atau yang membatasi lingkungannya adalah dari curah hujan sama temperatur. Kalau di perairan dia sama-sama temperatur juga sih, tapi sama penetrasi cahaya matahari biasanya. Dia seberapa masuk sih cahaya mataharinya karena kan ini dibutuhkan untuk organisme yang mungkin membutuhkan cahaya matahari. Makin dalam, dia otomatis cahaya mataharinya makin sedikit ya, atau bahkan nggak bisa masuk sama sekali. Nah, kalau suhunya kayak gimana? Kalau suhu ternyata kalau di daerah mana nih? Di daerah danau itu sebetulnya ada batasan suhu minimum. Jadi dia nggak akan sampai 0 derajat. Tahu nggak kenapa? Suhu air di danau dia tidak akan nyampai 0 derajat. Karena kalau dia udah 0 derajat, dia itu biasanya udah ngebeku gitu ya. Tapi untuk dia tetap jadi cair, makanya dia harus tetap 4 derajat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, suhu paling bawahnya ini adalah biasanya 4 derajat. Tapi di sini suka ada, apa ya, namanya, suka ada em,
kalau di negara yang 4 musim, mungkin teman-teman pernah lihat film yang dia ini kalau di musim salju, dia bagian atasnya kalau sungai dia jadi membeku. Padahal bagian bawahnya dia tetap cair, tetap air gitu. Kok bisa kayak gitu? Padahal kalau di kondisi normal, harusnya kan kalau ada penetrasi cahaya matahari, yang paling atas paling panas, makin ke sini makin dingin, makin ke bawahnya makin dingin banget sampai 4 derajat itu. Kita lihat ini 28, 8, 4. Artinya makin bawah makin dingin. Ini kalau di mataharinya agak kurang tetap aja, tapi paling atasnya dia paling panas gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau dia udah mencapai musim salju, kenapa yang paling atasnya ini nggak leleh gitu? Kenapa yang paling atasnya malah 0 derajat, paling bawahnya tetap 3 derajat? Karena ini ada hukum fisikanya. Jadi makin makin panas makin panas temperatur air sebetulnya dia makin ringan, makanya makin di atas. Dan tapi dia batasnya cuma sampai 4 derajat. Setelah 4 derajat, dia sebetulnya makin ringan kalau dia makin mendekati 0 derajat. Jadi kalau dia 0 derajat alias ngebeku, dia massa jenisnya jadi lebih ringan dari air yang biasanya. Makanya dia akan ke atas. Ini kayaknya ada contoh soalnya, nanti mungkin akan teman-teman temukan. Intinya, kalau di perairan yang apa ya, yang meregulasinya adalah dari suhunya juga sih. Suhu dari airnya seperti apa dan juga penetrasi cahaya mataharinya seperti apa. Gitu. Ini perairan, terus hmm, ya di sini ada latihan soal dan biasanya tentang suksesi juga teman-teman. Jadi kalau udah ngomongin tentang ekosistem, biasanya nanti ngomonginnya tentang komunitas nih. Kalau komunitas yang dibahasnya apa? Nanti bakal ada gimana sih kesamaan antara komunitas A sama komunitas B. Terus indeks keanekaragamannya seperti apa? Yang tadi contohnya sudah dilihat ya bedanya seperti apa. Tapi tenang aja untuk rumus-rumus kayak gini biasanya nanti akan dikasih tahu. Jadi teman-teman tinggal dimasukin aja. Terus yang perlu teman-teman tahu apa? Konsep tentang ini, dinamika komunitasnya. Emang komunitas kalau yang dilihat apa sih? Ada yang namanya suksesi, teman-teman. Ini kayaknya soal pretest deh kemarin. Suksesi ini dibagi jadi 2 jenis, ada primer dan sekunder. Suksesi primer dia umumnya dimulai dari organisme yang pionir, alias organisme yang pertama kali. Berarti dia harus melakukan pelapukan batuan biasanya. Tahapannya dari organisme pionir ke seral ke klimaks. Contohnya adalah meletusnya gunung berapi gitu. Kalau sekunder dia dari vegetasi yang masih tersisa. Berarti tahapannya biasanya langsung dari seral itu dari pohon-pohon kecil sampai ke klimaks. Klimaks itu berarti pohon besar. Contohnya akibat kebakaran hutan. Intinya kalau primer ini mulai dari nol ya. Kalau sekunder dia tidak mulai dari nol gitu. Contohnya dari sini soalnya. Ini soal konsep sih. Silahkan coba teman-teman dijawab. Suksesi primer dimulainya dari batuan, sedangkan suksesi sekunder dimulainya dari tanah. Betul atau salah? Primer dari batuan itu maksudnya berarti dia harus melakukan batuan. Kalau suksesi sekunder, dia dari tanah itu artinya dia bisa langsung ada tumbuhan yang tinggal tumbuh tinggi gitu. Berarti ini jawabannya benar. Terus, tsunami akan mendorong terjadinya suksesi primer karena kondisi tanah berubah drastis. Kira-kira betul atau salah? Boleh deh teman-teman silahkan dijawab A, B, C, D-nya. Oke. Kalau tsunami akan mendorong terjadinya suksesi primer karena kondisi tanah berubah drastis. Di tsunami memang dia kondisi tanahnya berubah drastis. Tapi di situ berarti masih ada tanah ya. Berarti kan biasanya masih ada tumbuhan yang mungkin bisa hidup di situ. Jadi kalau dibilang dia langsung suksesi primer ini jadinya kurang tepat.
Karena ketika tsunami itu masih ada tanah biasanya dan masih bisa langsung ditanamin sama tumbuhan walaupun jadi salinitasnya meningkat dan lain-lain. Tapi dia tidak harus melakukan dari batuan dulu. Terus yang ini, suksesi sekunder terjadi jika lahan bekas pertanian yang ditinggalkan akan berubah menjadi hutan kembali. Ini berarti betul juga ya. Kan dia biasanya dari yang tidak dimulai dari nol gitu. Dan yang terakhir, tumbuhan pionir seperti lumut, rumput, dan tumbuhan yang tahan dengan kondisi ekstrim, ini akan mengkolonisasi prosesi awal. Ini benar banget. Karena tadi dibilangnya kalau suksesi awal untuk yang primer ini pasti butuh tumbuhan pionir. Begitu, ini betul salah, betul betul. Oke, saya rasa di pretest kayaknya ya tadi tuh pretest. Iya, pretestnya teman-teman kalau nggak salah yang ekologinya tuh mana ya ekologinya? Ya ekologi, yang ini ya. Sorry, kelihatan deh. Oke, coba yang ini. Diagram ini menunjukkan perubahan komposisi spesies seiring waktu. Ini artinya dia suksesi ya, ini prinsip suksesi. Seiring waktu terjadi perubahan komposisi dan kelimpahan vegetasi pada ekosistem tersebut. Simbol setiap tumbuhan menunjukkan ukuran relatif terhadap habitat asli. Oke. Yang A, pohon ek, pohon A dan pohon ek akan membentuk kanopi yang menaungi vegetasi lain yang lebih rendah. Pohon A dan pohon ek membentuk kanopi menaungi vegetasi lain yang lebih rendah. Betul atau salah? Oke. Ini jawabannya betul katanya. Ini jawabannya betul. Sini udah ada nih kuncinya. Jadi ini kanopi itu adalah dia kayak tutupannya teman-teman, kayak payungnya. Kalau di sini kita lihat pohon ek, dia kan bisa menutupi vegetasi yang semak belukar kayak gini ya. Artinya dia ini betul. Kalau yang B, pohon ek mengubah pH tanah, membuat tanah hutan jadi lebih cocok untuk semak belukar dan pohon lainnya. Kalau dibilang pohon ek mengubah pH tanah, membuat tanah hutan lebih cocok untuk semak belukar. Ini apakah betul atau salah? Ini salah. Kenapa? Karena ingat, ini tuh dari perubahan waktu. Dari waktu ke waktu. Justru awalnya ini dia cuma ilalang, cuma tumbuhan semusim, ada semak belukar. Lama-lama dia muncul pohon ek, terus muncul pohon A. Artinya, di sini yang mengubah pH tanah adalah justru tumbuhan yang kecil, tumbuhan yang seral. Gitu. Jadi ini salah. Lanjut, yang akar semak belukar berproliferasi sehingga mendominasi tanah hutan dan menghalangi pohon ek untuk memperoleh air dan mineral. Ini justru kita ngelihat akar ini, akar semak belukar, mana nih? Semak belukar kan yang ini. Dia ini apakah dia mendominasi? Enggak ya, justru prinsipnya kalau di ekologi makin rendah itu dia nutrisinya makin terbatas. Makanya pohon-pohon yang survive dia pohonnya harus tinggi. Kenapa nutrisinya terbatas? Karena kan dia terhalangi sama si kanopi ini. Kalau dibilang dia mendominasi jadinya kurang tepat. Apalagi kalau dibilangi menghalangi pohon ek untuk memperoleh air dan nutrien. Kalau berkompetisi mungkin iya. Tapi kalau untuk mendapatkan nutrien justru pohon ek yang diuntungkan. Karena pohon semak belukar ini dia terhalangi sama si pohon ek ini. Jadi yang C ini salah. Terus yang D, seiring waktu ilalang kalah berkompetisi. Ini tadi saya bilang ini pasti ada kompetisi nutrisi. Berarti di sini seiring berjalannya waktu ilalang kalah berkompetisi. Betul, karena kita lihat makin ke sini dia ilalangnya udah nggak ada. Makin tergantikan sama tumbuhan semusim, sama semak belukar. Artinya dia kalah berkompetisi. Jadi jawabannya benar, salah, salah, benar. Oke. Oke gitu kurang lebihnya untuk ekologi. Ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita istirahat, break. Untuk tipe soal lainnya ini memang ini ya agak banyak. Nanti teman-teman boleh deh lihat di PPT ekologi. Menurut saya itu udah ada banyak latihan soal. Jadi teman-teman dibandingkan yang ini belum ada pembahasannya. Pembahasannya akan ada banyak di sini di slide-slide ini. Nanti teman-teman boleh dilihat dari sini. Ini saya kasih. Jadi teman-teman yang mau Jumatan silahkan Jumatan dulu.
kita akan break dulu dan kembali laginya jam 1 siang ya, Kak ya. Selesainya